Kita pengennya datang, ingin duduk di gereja, dilayani. Wah, jadi kayak tamu nih, tamu adalah raja katanya. Kita lupa bahwa kita tuh datang ke gereja itu bukan dilayani, tetapi ingin menyembah Tuhan. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap selalu berpengharapan di dalam Kristus. Dan kita akan membaca dari 1 Tawarikh 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-32. Ya, masih panjang ayat-ayatnya, tapi tetaplah setia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada bagian pertama, seluruh keturunan para penjaga pintu di Bait Allah dipaparkan. Dan mereka itu berasal dari keturunan Korah, ayat 1-3 dan juga ayat 9 ada Obed Edom ayat 4 sampai dengan 8 dan Merari ayat 10 dan 11. Adapun tugas mereka melayani di rumah Tuhan sebagai penunggu pintu di ayat 12 sampai dengan 19. Pada bagian kedua disebutkan orang-orang Lewi lainnya. Adapun tugas mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama yang bertugas di dalam yaitu mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan barang-barang kudus. Yang kedua yang bertugas di luar yakni menjadi pengatur dan hakim, membantu segala pekerjaan untuk kepentingan tuan dan raja. Para penjaga pintu gerbang bait suci bertugas menjaga keamanan bait suci dan perlengkapan yang ada di dalamnya, serta mengawasi para pengunjung agar tidak memasuki area terlarang gitu ya. Sedangkan orang Lewi lainnya, selain mengurusi properti bait suci, juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah pajak, kenegaraan, dan keagamaan di luar bait suci. Walaupun tugas-tugas mereka tidak terkait langsung dengan prosesi ibadah di bait suci, namun mereka sangat penting dalam mendukung dan melancarkan seluruh dinamika pelayanan di bait suci Allah. Pada masa kini, tugas-tugas tadi itu mirip dengan tugas yang dilakukan oleh satpam, pembantu, dan penjaga gereja. Sedang yang berkaitan dengan properti dan harta milik gereja dilakukan oleh majelis tertentu, sekretaris ataupun bendahara gereja. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana Tuhan juga mengatur para pendukungnya, pelayannya, pendukung-pendukungnya ini. Elemen-elemen yang mendukung supaya bait Allah itu terpelihara dengan baik dan juga prosesi ibadahnya boleh berjalan juga dengan sangat baik. Diperlukan berbagai macam orang untuk mengambil bagian juga. Dan tugas kita apa? Yaitu menghargainya. Nah, kita seringkali kurang menghargai hal-hal yang kecil-kecil. Misalnya satpam, misalnya koster gereja, dan lain sebagainya. Kita anggap mereka adalah orang yang bukan merupakan bagian dari pelayanan di gereja. Padahal mereka sudah memberikan waktu dan kehidupannya untuk melayani di rumah Tuhan. Dan juga para majelis misalnya, kalau Bapak Ibu memakai sistem majelis begitu ya. Para majelis yang mengambil bagian dalam pelayanan juga harus dihargai karena mereka juga merupakan bagian dalam pelayanan di Bait Allah. Nah, di sini good readers kalau kita boleh renungkan bahwa kadang-kadang kita cuma datang ke gereja duduk diam gitu ya. Kita nggak tahu kalau nanti monitornya agak goyang ataupun tampilannya kurang bagus, kita cuma menggerutu. "Kenapa sih begini Kak, disiapin dengan baik-baik?" Kita kan ngomong doang ya, enak gitu kalau cuma komentar paling enak gitu ya. "Ini kenapa sih nggak bagus, kenapa sih begini-begini?" Enak aja gitu kalau komen tuh paling jago tuh, netizen gitu ya. Netizen paling komen tuh waduh luar biasa deh. Tapi apakah kita juga mengambil bagian untuk hal-hal yang kecil dalam pelayanan di gereja? Menyambut tamu misalnya, membagikan warta gereja di bangku-bangku dan lain sebagainya. Kita pengennya datang, ingin duduk di gereja, dilayani. Wah, jadi kayak tamu nih, tamu adalah raja katanya. Kita lupa bahwa kita tuh datang ke gereja itu bukan dilayani, tetapi ingin menyembah Tuhan. Kalau ingin dilayani masa kita terus-menerus dilayani oleh Tuhan sih? Kan sudah kebalik ya, pemikirannya. Nah, oleh karena itu good readers, kalau kita masih masih ke gereja masih ke gereja, ayo bukan mengkritik. Ke gereja itu datang bukan untuk mengkritik, mencela, dan melihat hal-hal yang negatif dalam pelayanannya, tetapi kita ambil bagian, sekecil apapun. Dan kita tadi teks yang kita baca, ingat Tuhan pun mengatur sekecil apapun untuk rumah ibadahnya, rumah Tuhan itu bisa berjalan dengan baik. Dan tugas kita pada saat ini adalah
bagaimana kita benar-benar bisa juga mengambil bagian walaupun yang terkecil menurut dunia. Tetapi kalau dipakai Tuhan adalah untuk memuliakan namanya. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.